Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, di pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor atau biasa disingkat dengan PSSM. Nah, jadi pada mata pelajaran PSSM ini, untuk materi yang pertama di pertemuan yang pertama pula, kita di sini akan membahas tentang sistem rem hidrolik. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sistem rem hidrolik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu harus tahu terlebih dahulu apa fungsi dari sistem rem. Jadi, sistem rem itu berfungsi untuk memperlambat ataupun menghentikan laju dari sebuah sepeda motor. Untuk sistem rem itu sendiri terdiri dari dua, ada yang rem mekanik dan ada pula yang hidrolik. Nah, kemudian untuk menjawab mengapa kita perlu mempelajari sistem rem hidrolik, selain tadi kita perlu mengetahui fungsi dari sistem rem, kita harus mengetahui pula kelebihan dari sistem rem hidrolik. Nah, kira-kira apa kelebihan dari sistem rem hidrolik? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa melihat tampilan dari video ini. Nah, di sini ada seorang pembalap MotoGP ya, Fabio Quartararo ya. Di sini dia bisa menurunkan kecepatan dari 292 km per jam ya, hampir 300 km per jam menjadi hanya sekitar 93 km per jam saja dengan menggunakan sistem pengereman depan, yaitu sistem pengereman hidrolik. Nah, jadi kita dapat membayangkan ya, di sini ada penurunan kecepatan sekitar hampir 200 km ya, dalam waktu kurang lebih hanya 5 detik saja. Nah, jadi kita dapat membayangkan kelebihan dari sistem rem hidrolik itu sendiri, yaitu yang mana sistem rem hidrolik mampu menurunkan kecepatan dengan maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari sistem rem hidrolik? Yaitu karena sistem rem hidrolik mampu menurunkan kecepatan dengan maksimal dalam waktu yang singkat. Jadi tentu maka dari itu kita perlu mempelajari bagaimana sistem rem hidrolik itu bekerja. Baik itu apa-apa saja komponennya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, dan kemudian bagaimana pula perawatannya. Jadi semua itu kita lakukan agar nantinya sistem rem hidrolik dapat bekerja dengan optimal. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi nantinya setelah pembelajaran yang kita lakukan ini, diharapkan yang pertama siswa mampu menunjukkan komponen-komponen sistem rem hidrolik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sistem pengereman hidrolik. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan sistem rem hidrolik. Nah, jadi nantinya di akhir pembelajaran ini, semoga kalian dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen-komponen sistem rem hidrolik. Yang pertama ada handle ataupun tuas. Nah, jadi handle ataupun tuas ini ya berfungsi untuk meneruskan gaya tekan ya, yang kita gunakan menggunakan jari tangan untuk kemudian diteruskan ke master cylinder ataupun biasa disebut dengan master rem.
Nah, jadi handle ini biasanya ya kita hanya tinggal menekannya saja menggunakan jari tangan ya. Kemudian nantinya gaya tekan yang kita lakukan menggunakan jari tangan tadi akan diteruskan ke master cylinder ataupun master rem ya, sehingga nantinya dia dapat menghasilkan tekanan hidrolik. Nah, kita lanjut ke master cylinder ataupun master rem. Nah, jadi pada master cylinder ataupun master rem inilah tekanan hidrolik bangkit. Nah, jadi di dalam master cylinder ataupun master rem ini terdapat beberapa komponen. Di antaranya ada pegas ataupun per ya. Kemudian ada juga seal dan kemudian ada juga kit cylinder master ataupun piston penekan minyak rem. Nah, jadi nantinya komponen-komponen tadilah yang bekerja untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang kemudian nanti akan diteruskan ya ke kaliper dari rem melalui selang rem ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, ada reservoir. Nah, reservoir ini letaknya ya bergabung dengan master cylinder ataupun master rem. Nah, jadi reservoir ini berfungsi untuk menampung minyak rem. Nah, jadi dapat kita lihat biasanya pada master cylinder ataupun master rem ya. Di sana terdapat sebuah rongga ya, di mana kita dapat melihat ataupun memeriksa tinggi dari permukaan minyak rem ya melalui kaca yang terdapat pada reservoir itu sendiri. Nah, jadi pada reservoir itu di dalamnya digunakan untuk menampung minyak rem. Nah, sekarang kita lanjut ke selang rem. Nah, selang rem ini sebagai media penyalur fluida berupa minyak rem ya dari master cylinder menuju ke kaliper. Nah, pada kaliper ini di sini juga terdapat beberapa komponen. Di antaranya ada piston rem, kemudian ada pula kampas rem. Nah, jadi untuk kaliper ini dia yang ini ya. Nah, jadi yang dinamakan kaliper itu yang saya tandai ini. Nah, jadi di dalamnya terdapat piston ya untuk menekan kampas rem. Dan terdapat pula kampas rem ya yang berfungsi untuk meneruskan gaya menjadi gaya gesekan ya. Sehingga nantinya kampas rem akan bergesekan dengan piringan cakram ataupun disc brake. Nah, jadi itulah tadi komponen-komponen dari sistem rem hidrolik. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip kerja sistem rem hidrolik. Nah, jadi untuk prinsip kerja sistem rem hidrolik ini di sini terdapat cairan minyak rem ya. Nah, jadi sini pada awalnya terdapat cairan minyak rem ya. Nah, jadi selang rem ini di dalamnya terdapat minyak rem. Nah, jadi dapat kita bayangkan ya, ketika tuas rem ini kita tekan ya, ketika tuas rem kita tekan, maka tentu kit silinder master ya ataupun piston penekan minyak rem ini tentu akan bergerak untuk menekan minyak rem ya. Nah, jadi seperti ini ya prinsip kerjanya. Ketika kita menekan tuas rem, maka gaya tekan tersebut akan diteruskan ya melalui kit silinder master ataupun piston penyekan rem ya. Jadi piston penekan rem akan menekan cairan minyak rem ya ke kaliper.
Nah, jadi yang dinamakan kaliper ya, yang seluruh bagian ini. Nah, jadi tentunya ketika di sini ada gaya tekan, maka tentunya gaya tekan tersebut akan diteruskan ke piston rem ini. Nah, jadi ketika piston yang atas ini bergerak, tentu yang piston bawah ini juga akan bergerak. Sehingga nantinya piston rem ini yang di bawah akan menekan piringan cakram. Nah, nanti arahnya dia tentu akan ke sini pistonnya ya. Akan menekan piringan cakram dan itulah menghasilkan gaya gesekan, sehingga nantinya gaya gesekan tersebut bisa memperlambat ataupun menghentikan laju dari sepeda motor. Nah, jadi untuk prinsip kerja dari hidrolik ini sama seperti jarum suntik. Nah, pada jarum suntik ya, ketika ini kita tekan, tentu di sini cairan yang ada pada tabung dari suntikan ini ya, tentu ketika kita menekannya akan keluar melalui ujung jarum ini. Nah, jadi sama halnya dengan yang tadi ya, ketika di sini ada gaya tekan ataupun gaya dorong, maka tentunya akan menghasilkan gaya dorong juga pada piston yang bagian bawah, sehingga nantinya piston akan menekan piringan cakram sehingga menghasilkan gaya gesekan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya prinsip kerjanya. Dan jika kita tampilkan dalam bentuk video yaitu seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita tampilkan dalam sebuah video ya tentang prinsip kerja sistem rem hidrolik. Nah, jadi ketika kita menekan tuas rem, maka minyak rem ataupun cairan minyak rem akan menekan piston yang bagian bawah ya. Nah, ini ketika ini bergerak ataupun kita tekan, maka dia akan menghasilkan tekanan hidrolik sehingga dia bisa menekan piston rem yang bagian bawah. Nah, kita lihat ketika handle rem ditekan, maka piston rem yang bagian bawah juga akan menekan piringan cakram sehingga menimbulkan gaya gesekan. Nah, jadi seperti inilah prinsip kerja dari sistem rem hidrolik. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang tugas individu. Nah, jadi untuk perawatan ataupun pemeriksaan sistem rem hidrolik akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang komponen-komponen sistem rem hidrolik dan kemudian prinsip kerja dari sistem rem hidrolik. Nah, selanjutnya kita masuk ke penugasan ya. Nah, jadi untuk tugas individu ya, pertama kalian masuk ke classroom terlebih dahulu. Nah, setelah di classroom kalian pilihlah yang mata pelajaran kita hari ini, yaitu PSSM yang paling atas ya. Nah, pada PSSM ini di sini ada link tugas individu. Kalian klik link tugas individu, gunakan Google Chrome. Kemudian kita akan dialihkan ke Google Form ya. Nah, di sini sudah ada keterangan tugasnya. Tunjukkan komponen-komponen sistem rem hidrolik pada sepeda motor kalian masing-masing dengan memfotokan komponennya dan menuliskan keterangannya. Nah, jadi di sini seperti yang tugas PLSM kemarin ya, kalian tuliskan namanya. Misalnya namanya Rafli. Oke, kalian tuliskan. Kemudian tadi kan kita sudah belajar tentang komponen sistem rem hidrolik. Kalian tambahkan di sini fotonya ya, tambahkan file. Nah, bisa pilih dari file ya.
bisa dari file ataupun bisa juga secara langsung dari kamera. Nah, atur ke settingan yang paling rendah ya, picture quality ke low. Nah, kemudian kalian fotokan lah, misalnya tadi ada komponen yang pertama handle rem ya. Kalian fotokan handle rem sepeda motor kalian. Jika tidak ada sepeda motor kalian, bisa gunakan sepeda motor teman ataupun tetangga kalian. Nah, kita foto ya handle rem, fotokan. Oke. Upload. Nah, kalian tulis nama komponennya tadi yang kalian foto. Tadi kan kita foto handle rem. Kalian tuliskan handle rem. Nah, selanjutnya komponen yang selanjutnya. Yang kedua, di sini ada saya buat pilihan 5 komponen. Tadi kan ada beberapa, ada handle rem, ada master rem, ada reservoir, ada selang rem, ada kaliper. Sudah lebih dari rem 5. Jadi di sini pilihannya cuma saya berikan 5 ya. Tinggal kalianlah memilih mana yang menurut kalian paling mudah. Nah, selanjutnya di sini kita foto master rem misalnya ya. Yang kedua master rem. Nah, upload. Kemudian tuliskan namanya tadi master rem ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, foto yang ketiga. Nah, sekarang kaliper ya misalnya ya. Ini kalian foto kaliper. Oke. Upload. Kaliper. Tulis keterangannya. Nah, masih sisa 2 lagi ya, ada piringan cakram, ada selang rem, ada reservoir yang masih ada ya. Tinggal kalian pilih lah mana yang paling mudah menurut kalian. Nah, jadi yang kalian foto itu yang ada pada sepeda motor kalian ataupun sepeda motor teman ataupun tetangga kalian. Jadi jangan ambil gambarnya dari internet. Jadi saya ulangi, jangan ambil gambarnya dari internet, tapi dari sepeda motornya secara langsung. Nah, jadi itu tadi cara mengerjakan tugas individu. Nah, semoga kalian bisa mengerti ya. Nah, bagi yang belum mengerti ataupun bermasalah ya dengan proses pengerjaan dari tugas ini, kalian bisa tanyakan langsung ya melalui WA ataupun bisa datang langsung ke sekolah. Jumpai saya ya. Nanti di situ saya akan membantu untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas ataupun penjelasan mengenai materi kita tadi. Nah, jadi mungkin hanya itu saja ya pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi siswa-siswa sekalian ya, dan bisa menambah wawasan ya bagi kalian untuk kompetensi kalian teknik sepeda motor ini pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ataupun PSSM. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.